Halo para insan manusia budiman dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kalian dan keluarga sehat selalu, dan diberikan kebahagiaan di setiap harinya. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film Korea lagi yang berjudul The Killer, yang dirilis pada tahun 2022. Film ini bercerita tentang seorang mantan pembunuh bayaran profesional. Ia mendapatkan tugas untuk menjaga seorang anak yang masih SMA. Tapi menjaga anak SMA bukanlah tugas yang mudah. Karena ia sampai harus melawan mafia Rusia. Sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya gengs. Kalau sudah, yuk kita mulai. Film diawali dengan seorang pria bernama Bang Yugang. Kita panggil saja dia Bang. Dan si istri bernama Yunsu. Bang sendiri berkecimpung dalam bisnis properti sehingga tidak heran jika saat ini ia mempunyai rumah besar dan mewah. Kemudian istrinya bilang kalau dia akan liburan bersama temannya. Dan Bang diminta istrinya untuk menjaga anak gadis temannya tersebut selama dia dan ibunya pergi keluar kota. Awalnya Bang tidak setuju, tapi karena dipaksa sang istri Bang pun akhirnya setuju. 이번에 제주도 여행 같이 간 언니 있지? 그 언니다? 그녀를 걔도 나 불편할 거야. 그냥 자기 수로 갔어? 그래. Kemudian Bang segera mengantar istrinya dan temannya pergi ke bandara. Malam harinya Bang langsung menjemput anak temannya yang bernama Yunji, yang juga bersama temannya. Yunji kemudian minta izin kalau dia akan menginap di rumah temannya. Bang mengizinkannya dan memberi Yunji sejumlah uang. Dan menaruh sebuah pelacak di dompet untuk berjaga-jaga. Saat jam 1 dini hari Bang tiba-tiba ditelepon oleh Yunji. Kalau dia membutuhkan pertolongan. Bang pun segera datang menolongnya, tapi saat sampai ternyata Yunji menipu Bang. Bang pun kesal, dan segera pulang. Ia sempat melihat Yunji bersama beberapa pria. Bang awalnya tidak peduli, tapi karena ia adalah pria sejati dan bertanggung jawab. Ia pun segera melacak keberadaan Yunji dari alat yang sempat ditaruh di dompet Yunji. Setelah menemukan lokasinya ternyata Yunji dan temannya sudah dibully oleh beberapa anak dari sekolah Yunji. Geng tersebut diketuai oleh seseorang yang bernama Sungyeon. Bang yang baru datang tiba-tiba langsung diserang salah satu murid menggunakan pisau. 나가니 도 Tapi Bang berhasil mengalahkannya dengan sangat mudah. Bang pun akhirnya berhasil menyelamatkan Yunji beserta temannya. Beberapa hari berlalu, Bang dan Yunji sedang dalam perjalanan. Mereka berdua melewati tempat yang sama, di mana Bang memukul murid yang membuli Yunji. Mereka berdua dihentikan oleh seorang detektif yang bernama Leung Ho. Detektif bilang kalau di tempat tersebut terjadi pembunuhan yang menghilangkan nyawa murid-murid sebelumnya. Detektif tersebut menginterogasi Bang. Apakah ia sering lewat jalan tersebut? Bang bilang kalau dia cukup sering karena itu merupakan jalan pintas. Detektif itu kemudian membiarkan mereka berdua pergi. Besoknya detektif Lee datang ke rumah Bang. Detektif mencurigai Bang karena ia sempat lewat jalan tersebut dan juga melihat Yunji yang dibonceng oleh seorang pria. Detektif Lee juga mencurigai Yunji karena ia murid yang sering dibully dan dikucilkan di sekolahnya, tapi karena kurangnya bukti Bang mengelak semua tuduhan tersebut. Dan detektif akhirnya pulang. Tak lama setelah detektif pulang Yunji ditelepon oleh Sungyeon. Bang pun langsung mengambil HP-nya. Ternyata yang membunuh murid-murid sebelumnya adalah si Sungyeon ini. Dan ia juga memiliki dompet milik Yunji. Sungyeon menyuruh Bang datang ke sebuah tempat. Jika tidak pisau yang sempat dipegang olehnya saat melawan murid-murid akan diserahkan ke polisi. Karena di pisau tersebut terdapat sidik jari milik Bang, jika dibiarkan itu akan menimbulkan masalah. Sebelum pergi Bang juga memberi Yunji sebuah gelang pelacak untuk jaga-jaga. Karena Sungyeon memiliki dompet Yunji yang masih ada pelacaknya.
Bang tidak pergi ke tempat perjanjian, melainkan langsung pergi ke tempat kediaman Sungyeon. Sungyeon pun terkejut karena Bang mengetahui tempat persembunyiannya. Bang kemudian meminta pisaunya, tapi ia malah diserang oleh pria botak. 사장님 말고 저한테 볼 일 있어서 칼 가지고 와. 그러게 남의 칼에 손을 대. 칠칠칠. 칼 가지고 와. Sungyeon dan Jungbang kabur. Bang yang juga akan kabur tiba-tiba diserang oleh mafia Rusia yang bernama Yuri. Ia merupakan mantan tentara khusus Rusia. Yuri mampu mengimbangi Bang. Hingga akhirnya Yuri tertusuk sebuah besi yang membuatnya tidak berdaya. Tak mau berlama-lama Bang tidak mempedulikan Yuri dan segera pergi dari sana. Tapi saat di rumah Bang mendapati jejak kaki dan CCTV di rumahnya rusak. Dan Yunji juga tidak ada di rumah. Bang kemudian segera pergi ke lokasi Yunji yang sudah terlacak dari gelang miliknya. Namun sayang di TKP ia tidak menemukan Yunji, melainkan temannya. Gelang milik Yunji sudah diambil oleh Sungyeon yang membuat Bang terkecoh. Sungyeon kemudian diikat dan diinterogasi. Sungyeon bilang Yunji akan dijual untuk dijadikan pelacur. Bang kemudian menanyakan tempat Yunji saat ini. Tapi Sungyeon kita menjawab yang membuat Bang kesal hingga menusuk paha Sungyeon. Sungyeon akhirnya bilang jika Yunji ada di sebuah hotel. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Bang meninggalkan Sungyeon yang masih terikat dengan keadaan kaki terluka. Tak lama setelah Bang pergi, detektif Lee datang dan menemukan Sungyeon sudah tewas karena kehabisan darah. Bang yang sudah sampai di hotel segera menghabisi semua berandalan di sana dengan sangat mudah. Setelah menghabisi beberapa berandalan tersisa 3 orang. Bang mengancam 3 orang tersebut untuk bilang di mana lokasi Yunji. Kedua orang dari sebelah kiri tidak menjawab dan langsung ditembak. Hingga orang ketiga akhirnya bilang, jika ada seseorang yang tahu lokasinya. Tapi tiba-tiba ada orang terjatuh dari atas. Yang dimana orang itulah yang tahu lokasi Yunji. Bang tanpa ampun langsung menembak bocah yang memberinya informasi. Yuri kemudian datang dari dalam. Yang ternyata ialah yang membunuh si informan. Yuri memberitahu lokasi Yunji yang ada di pelabuhan untuk dijual ke Rusia. Yuri pun langsung menyerang Bang. Tak lama setelah jatuh, Bang sudah ditodong oleh detektif yang tiba-tiba ada di sana. Tapi Bang dengan cepat mengambil pistolnya, dan segera pergi ke pelabuhan dengan detektif yang tangannya diborgol. Sesampainya di pelabuhan, Bang melihat Yunji di sebuah mobil. Dan langsung menabrak mobil tersebut sampai terguling. Bang masuk untuk menyelamatkan Yunji dan juga menghabisi para mafia di dalam mobil. Tak lama setelah Yunji selamat, tiba-tiba ada Jungbang menabrak mobil dan membuat mereka berdua terlempar. Jungbang tidak menyerah dan akan menabrak Bang. Tapi Jungbang malah menabrak mobil detektif yang membuat dirinya terluka. Bang kemudian menanyakan siapa dalang perdagangan manusia yang melibatkan Yunji. Jungbang tidak mau menjawab dan mengolok-olok. Hingga membuat Bang kesal dan langsung menembak kepalanya. Polisi dari kejauhan sudah datang. Bang menemukan sebuah fakta dari HP milik Jungbang. Jika si detektif ini menerima sogokan dari Jungbang.
Dan alasan detektif ada di hotel sebelumnya karena ia disuruh oleh Jung Bang untuk menghilangkan bukti, yaitu membakar mayat Jung Yeon. Bang menyuruh detektif untuk membereskan kekacauan yang dibuat olehnya. Jika tidak, ia akan memberikan bukti sogokan detektif ke polisi. Detektif Lee pun akhirnya mau dan mengirim Yunji beserta Bang ke rumah sakit. Beberapa hari berlalu, kondisi Yunji sudah membaik. Bang kemudian bertemu dengan detektif untuk mencari siapa dalang perdagangan manusia yang melibatkan Yunji. Tapi si detektif ini tidak ingin memberitahu ataupun mencari tahu, karena terlibat dengan mafia Rusia. Tapi Bang tidak peduli dan tetap menyuruh detektif untuk mencari tahu dalangnya dengan menjanjikan sejumlah uang yang sangat banyak. Bang kemudian pergi ke temannya untuk pesan senjata sniper dan juga peredam, yang nantinya digunakan untuk membunuh para penjaga dari kejauhan. Malamnya di rumah sakit, Bang ditelepon oleh istrinya jika ia akan kembali dalam waktu 1 minggu. Hal itu membuat Bang kepikiran karena Yunji masih ada di rumah sakit. Tak lama kemudian Bang ditelepon detektif jika ia menemukan orang yang memesankan hotel untuk Yunji. Dan orang tersebut bernama Park Yunjo. Tanpa berlama-lama Bang pun langsung segera ke TKP. 박형주, 윤재 지금 꼰대가 누구야? 너는 어떻게 구해? 여기저기서 나랑 양사장이랑 알린해서 호텔까지 운영하면서 여자 장사하는 새끼. Bang kemudian menanyakan siapa dalang yang menculik Yunji. Jika tidak menjawab, Yunjo akan dibunuh. Yunjo kemudian bilang jika Yunji sudah dipesan oleh seorang hakim yang sangat berpengaruh di Korea. Yang biasanya si hakim ini ada di sebuah villa untuk menikmati para gadis-gadis. Yunjo juga bilang kalau ia berbisnis dengan mafia Rusia. Dengan cara pertukaran, yaitu gadis Rusia dikirim ke Korea dan sebaliknya. Yang ternyata si Yuri ini adalah pengawal dari si hakim. Setelah mendapat informasi tersebut, Bang langsung membunuh Yunjo. Ia juga menelepon seorang cleaning service yang khusus untuk membersihkan mayat seperti di film John Wick. Bang kemudian meminta bantuan ke klinik service tersebut untuk membersihkan mayat di tempat si hakim nantinya. Dan menjanjikan dibayar 3 kali lipat. Besoknya Bang pergi mengambil pesanan senjatanya. Tapi ia kemudian ditelepon Yunji kalau teman Yunji sudah meninggal bunuh diri. Karena kondisi mentalnya yang hancur karena hampir diperkosa. Hal itu membuat Bang semakin geram dan sangat ingin menghabisi dalang dari semua ini. Malamnya bangun sampai di tempat si hakim. Dan langsung membunuh para penjaga di sana dengan sniper. Bang juga menghabisi para penjaga yang ada di dalam. Yuri kemudian sadar kalau ada penyusup karena anak buahnya tidak dapat dihubungi. Yuri pun bertemu dengan Bang dan langsung baku tembak. Saat baku tembak ternyata detektif ada di sana, bukannya untuk membantu, ia malah berkhianat kepada Bang. Karena si hakim menjanjikan padanya untuk menghapus bukti sogokan yang diterima oleh detektif. Mau tidak mau Bang harus menyerah. Dan ia dipertemukan dengan si hakim. Si hakim kemudian menyuruh si detektif untuk menghabisi Bang. Saat menuju tempat eksekusi, detektif yang lengah langsung diserang oleh Bang. 저 변태 판사 새끼가 막아주겠. Setelah menghabisi Yuri, Bang datang ke si hakim untuk mencari informasi siapa dalangnya. Si hakim yang ketakutan akhirnya memberitahu. Jika dalang dari perdagangan manusia ini ialah ibu tiri Hyunji sendiri, yang mempunyai julukan ibu babi. Si hakim kemudian memohon untuk tidak dibunuh.
dan akan membebaskan Bangun dari kekacauan ini. Dan akan membantu Bang dalam kasus apapun ke depannya. Tapi Bang tidak peduli dan langsung membunuh si hakim dengan tersenyum. Kemudian scene berganti ke Ibu Tiri Yunji yang pergi ke mobil. Yang ternyata di belakangnya sudah ada Bang menunggu. Bang marah karena Ibu Tiri melibatkan istrinya. Ibu Tiri Yunji bilang jika ia mendekati istrinya karena ia menyukai Bang yang kaya raya dan mempunyai banyak rumah. Ibu Tiri juga rela menjual Yunji untuk mendapatkan uang yang banyak. Bang menyuruh Ibu Tiri pergi ke pinggiran kota. Sesampainya di sana Bang bilang jika ia akan merawat Yunji sampai dewasa. Dan Bang langsung membunuh Ibu Tiri Yunji. Terlihat di belakang tukang cleaning service sudah mengikuti Bang untuk membersihkan jasad Ibu Tiri Yunji. Di akhir film kita diperlihatkan Bang yang bertemu istrinya di sebuah pantai. Dan juga ada Yunji di sana. Kemudian film pun berakhir. Itulah gengs alur cerita film The Killer. Sosok Bang yang dingin, kejam, tapi sayang sama istrinya. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya gengs. One More Film undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.